Lucia, kamu tahu nggak cara kerja hukum Newton 1? Oh, hukum Newton 1? Itu mah gampang. Boleh ajarin aku nggak? Boleh, sini aku ajarin ya. Halo teman-teman, Tabik pun. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Lucia Widawati Nugrahaning dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa materi dan contoh soal mengenai hukum 1 Newton dinamika partikel. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Apa sih hukum Newton itu? Hukum Newton ialah suatu hukum dalam ilmu fisika yang secara khusus menggambarkan hubungan antara adanya suatu gaya yang bergerak dikarenakan oleh adanya sebab. Awalnya, hukum ini ditemukan fisikawan Sir Isaac Newton, asal Italia yang menemukan hukum gravitasi, kalkulus, hukum gerak, spektrum, dan teleskop pantul. Hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0. Untuk mengetahui demonstrasi hukum Newton 1, ini contoh prakteknya. Mobil yang berhenti mendadak ketika kamu sedang naik mobil atau kendaraan lainnya. Jika mobil semula dalam keadaan diam, kemudian secara tiba-tiba bergerak, kamu akan merasakan seperti terdorong ke belakang. Jika semula mobil melaju kencang, kemudian direm mendadak, kamu akan terdorong ke depan. Kejadian ini terjadi karena kamu berusaha mempertahankan keadaan semula. Hukum Newton 1 juga dapat dinyatakan bila sebuah benda dalam keadaan diam, maka benda itu akan tetap diam. Dan jika bergerak dengan kecepatan tetap, akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita naik mobil, tiba-tiba direm, maka badan cenderung ke depan. Ketika kita naik motor, tiba-tiba direm mendadak, maka akan terdorong ke belakang. Contoh yang kedua, ketika kita menarik kertas dengan cepat, maka koin di atas kertas akan tetap di tempatnya. Nah, setelah kita membahas beberapa materi dan rumus tersebut, mari kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda ditarik oleh 3 tali yang satu diantaranya berlawanan arah. Jika benda tersebut tetap diam di tempat, meski ditarik oleh 3 gaya, berapa nilai F3 jika nilai F1 sama dengan 14 Newton dan F2 sama dengan 20 Newton? Oleh karena benda tidak bergerak, maka kita menggunakan prinsip hukum Newton 1. Sigma Fx sama dengan 0. Maka F1 ditambah F2 dikurang F3 sama dengan 0. F3 sama dengan F1 ditambah F2. Karena kita sudah mengetahui nilai F1 dan F2-nya, maka tinggal kita masukkan nilainya. Maka F3 sama dengan 14 ditambah 20. Jadi jawabannya adalah 34 Newton. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah kubus digantung menggunakan tali di atas plafon kamar tidur. Jika massa benda sebesar 0,5 kg dan besar gravitasi bumi sebesar 10 meter per detik pangkat 2, berapa besar gaya tegangan tali yang bekerja pada benda? Langkah pertama yaitu kita mencari dulu gaya berat benda. Gaya berat benda dirumuskan sebagai berikut. Massa benda dikali dengan besar gravitasinya. Jadi, W sama dengan M dikali G. W sama dengan M, yaitu massa benda, dimasukkan nilainya yaitu 0,5, dikali 10 yaitu besar gravitasinya. Jadi, 0,5 dikali 10 sama dengan 5 Newton. Karena sigma Fy sama dengan 0, maka W dikurang gaya tali sama dengan 0. Maka gaya tali sama dengan W sama dengan 5N. Jadi
Besar gaya tegangan tali yaitu 5 Newton. Wah, ternyata mudah ya dan tidak sesusah yang kita bayangkan. Nah, agar kita dapat lebih mengerti dan memahami tentang materi ini, kita lanjutkan ke latihan soal. Latihan soal yang pertama. Gaya sebesar 60 Newton bekerja pada benda bermasa 2 kg di atas lantai licin, hingga benda dari diam menjadi bergerak. Berapa kecepatan benda tersebut? Diketahui dari soal gaya atau F sama dengan 60 Newton, dan masa benda yaitu 2 kg. Ditanya A atau percepatan bendanya. A dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fd bagi M atau gaya dibagi masa bendanya. Jadi 60 Newton dibagi 2 kg, sama dengan 60 meter per second kuadrat. Jadi jawaban dari latihan soal nomor 1 yaitu C, 60 meter per second kuadrat. Latihan soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Diketahui F1 sama dengan 5 Newton ke kiri, F2 sama dengan 10 Newton ke kiri, F3 sama dengan 10 Newton ke kanan, dan F4 sama dengan 15 Newton ke kanan. Yang ditanya besar R. Jawabannya yaitu R atau resultan sama dengan F3 ditambah F4 dikurang F1 plus F2. Jadi 10 Newton ditambah 15 Newton dikurang jumlah dari 5 Newton plus 10 Newton. Maka 25 Newton dikurang 15 Newton sama dengan 10 Newton ke kanan. Jadi jawaban dari latihan soal nomor 2 yaitu B, 10 Newton ke kanan. Contoh soal yang ketiga. Dari gambar di atas, jika benda mempunyai massa 2 kg, maka percepatan yang timbul adalah diketahui dari gambar F1 sama dengan 200 Newton ke kanan, F2 sama dengan 200 Newton ke kiri. Dan dari soal diberitahu bahwa massa bendanya yaitu 2 kg. Yang ditanya A atau percepatan yang timbul. Kita cari dulu gayanya. Maka sigma F sama dengan F2 dikurang F1. Maka sigma F sama dengan 200 Newton dikurang 200 Newton sama dengan 0. Lanjut ke langkah yang kedua yaitu langsung kita cari saja percepatan yang timbul. Dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan F dibagi M, yaitu gaya dibagi massa bendanya. Gayanya yaitu 0 Newton, massa bendanya 2 kg, maka 0 dibagi 2 sama dengan 0. Ingat ya, berapapun angkanya, jika dibagi oleh 0, maka hasilnya tetap 0. Jadi, jawaban dari latihan soal nomor 3 yaitu A, 0 meter per second kuadrat. Gampang kan? Lanjut ke latihan soal yang keempat. Besar percepatan yang dialami benda pada gambar berikut adalah diketahui dari gambar berikut F1 sama dengan 4 Newton ke kiri, F2 sama dengan 10 Newton ke kanan, dan massa benda diketahui sebesar 5 kg. Yang ditanya adalah percepatan yang dialami benda tersebut atau sama aja A. Nah, sebelum kita mencari A-nya, kita cari dulu gayanya berapa. Maka sigma F sama dengan F2 dikurang F1. Jadi 10 Newton dikurang 4 Newton. Maka gayanya sebesar 6 Newton. Langsung kita masukkan ke dalam rumus A, yaitu F dibagi M atau sama aja gaya dibagi massa benda. Jadi 6 Newton dibagi 5 kg. Jadi percepatan benda yaitu 1,2 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya yaitu yang E, 1,2 meter per second kuadrat. Lanjut ke latihan soal yang kelima. Gaya yang dapat menimbulkan percepatan 1 meter per second kuadrat pada massa 1 kg disebut. Nah, diketahui dari soal, percepatan bendanya atau A itu sama dengan 1 meter per second kuadrat dan massa bendanya yaitu sebesar 1 kg. Yang ditanya adalah gayanya atau F.
Nah, F dirumuskan sebagai berikut, yaitu massa dikali percepatan bendanya. Jadi kita tinggal masukkan nilainya. Massanya itu 1 kg dikali percepatan yaitu 1 meter per second kuadrat. Jadi sama aja 1 kg dikali meter per second kuadrat. Karena kilogram dikali meter per second kuadrat sama dengan Newton, maka jawabannya adalah 1 Newton, yaitu B, 1 Newton. Lanjut soal ke-6. Hukum gerak Newton dapat menjelaskan semua aspek tentang. Langsung saja kita bahas hukum Newton 1. Konsepnya yaitu benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan V tetap jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Jika hukum Newton 2, maka konsepnya percepatan benda dipengaruhi oleh gaya dan massa benda. Jika hukum Newton 3, konsepnya yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Artinya, hukum Newton dapat menjelaskan semua aspek gerak benda. Jadi, jawaban nomor 6 yaitu B, gerak benda. Soal yang ke-7, peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton berikut adalah ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang karena tubuh kita cenderung mempertahankan keadaannya semula, yaitu diam. Seperti itulah konsep dari hukum Newton 1. Maka jawaban dari nomor 7 yaitu A. Ketika mobil digas, badan kita terdorong ke belakang. Mudah kan teman-teman? Lanjut soal ke-8. Jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda diam sebesar 0, maka benda tersebut sesuai hukum Newton 1 yang menyatakan bahwa benda diam akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Maka, jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda diam sebesar 0, maka benda tersebut C, pasti akan tetap diam. Lalu soal yang ke-9. Ketika kita naik kendaraan, kemudian kendaraan direm mendadak, tubuh kita akan terdorong ke depan. Peristiwa ini menunjukkan karena tubuh kita cenderung mempertahankan keadaan yang semula, yaitu diam, maka tubuh kita akan terdorong ke depan ketika kita naik kendaraan yang kendaraannya kemudian direm mendadak. Nah, dari tadi kita belajar bahwa hal tersebut merupakan konsep dari hukum 1 Newton. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu A, hukum 1 Newton. Wah, ternyata mudah-mudah ya soalnya. Yuk kita lanjut ke soal yang terakhir. Sebuah mobil bermassa 1500 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second kuadrat. Gaya yang harus diberikan oleh mesin mobil tersebut adalah sebesar, diketahui dari soal yaitu massa benda sebesar 1500 kg dan percepatan bendanya yaitu 5 meter per second kuadrat. Yang ditanya yaitu gaya yang harus diberikan atau sama dengan F. Rumus F yaitu massa benda dikali dengan percepatan benda. Jadi tinggal kita masukin nilainya sebesar 1500 kg dikali 5 meter per second kuadrat. Maka jawabannya F sama dengan 7500 Newton. Jadi jawabannya yaitu yang D, 7500 Newton. Wah, ternyata hukum Newton 1 itu sangat mudah ya. Iya kan, fisika itu sangat mudah tahu. Terima kasih Lucia. Sama-sama. Wah, ternyata fisika sangat mudah ya asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa terus belajar serta banyak baca bukunya ya teman-teman. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa teman-teman.